Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Hujan deras mengguyur genteng rumah tua yang dindingnya sudah mulai retak. Di dalam, Denny duduk di kursi plastik sambil menunduk. Di depannya, ayahnya menyalakan rokok kretek yang asapnya menyebar cepat ke seluruh ruangan sempit itu. "Jadi, kau nggak mau bantu keluarga sendiri?" Suara ayahnya keras, nyaris membentak. Denny mengangkat kepala perlahan. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena lelah. "Ayah mau aku nikah sama perempuan seumuran nenek sendiri?" "Astaghfirullah, Den." Ibunya memotong, suaranya gemetar. "Jangan bicara begitu. Kita ini sudah nggak punya apa-apa. Rumah ini mau disita. Adikmu nggak sekolah. Aku belum ke dokter sejak 2 tahun. Denny terdiam. Nafasnya berat. Ayahnya menepuk meja. Bu Ratna bukan orang sembarangan. Dia tajir, janda 2 tahun. Punya usaha properti. Nggak punya suami. Dia yang minta kamu. Denny menatap ayahnya tajam. "Kenapa aku?" "Karena kamu masih muda, ganteng, sehat, nggak banyak omong. Dia nggak butuh cinta, cuman butuh status. Syaratnya cuma satu, kamu harus mau menikah. Setelah itu, kita dikasih 300 juta. Ibu Denny menambahkan pelan. "Bisa lunasi rumah ini, Den. Kita bisa hidup normal lagi. Aku jadi suami apa? Suami dibeli?" Suara Denny naik, matanya mulai berkaca-kaca. Ayahnya berdiri, menunjuk wajah Denny. "Kau pikir hidup ini soal cinta? Kau pikir orang-orang nikah karena cinta? Ini realita. Hidup itu soal perut, bukan perasaan." Ibu Denny menangis. "Nak, ibu nggak pengen kamu sengsara, tapi ini kesempatan kita satu-satunya." Suasana hening sejenak. Hujan makin deras di luar. Angin menerpa jendela tua hingga berderak. Lalu Denny berdiri, mengambil pena dari meja kecil. Di pojok ruang, ia menatap kedua orang tuanya, lalu duduk kembali. Di depannya ada map coklat berisi dokumen pernikahan. Nama Bu Ratna sudah tercetak rapi. Dengan tangan gemetar, Denny menandatangani surat itu. 1, 2, 3 lembar. Tak ada senyum, tak ada haru. Yang ada hanya bunyi pena menyobek kertas dan kepala yang menunduk. 1 minggu kemudian, Denny berdiri di pelaminan. Ruang aula kecil itu dipenuhi bunga palsu dan undangan dari kalangan elit yang bahkan tidak ia kenal. Di sebelahnya, Bu Ratna memakai kebaya merah gelap. Wajahnya tenang, dingin, dan penuh kendali. Saat acara selesai, di dalam mobil mewah menuju rumah baru mereka, Bu Ratna bicara tanpa menoleh. "Kau tahu kan, aku tidak butuh cinta." Denny hanya menjawab pelan, "Aku juga tidak berharap cinta dari ini semua." Bu Ratna tersenyum tipis, dingin seperti batu. "Bagus. Selama kau tahu posisimu, semuanya akan berjalan mudah." Denny menatap keluar jendela. Jalanan gelap, lampu kota bersinar di kejauhan. Tapi dalam hatinya, semuanya sudah padam. Malam itu, rumah besar, 2 lantai milik Bu Ratna senyap. Hanya suara pendingin ruangan yang bergema di kamar luas bernuansa, emas dan abu-abu. Lampu gantung menyala temaram, dan ranjang king size tampak terlalu megah untuk satu malam pengantin tanpa cinta. Denny berdiri kaku di tepi kamar. Jas pengantinnya masih menempel di tubuh. Keringat dingin membasahi punggung. Bu Ratna sudah duduk di ranjang, membuka kalungnya perlahan, lalu memandang Denny seperti seorang majikan menilai barang baru. "Kau mau berdiri di situ terus?" Suaranya tenang, tapi tajam. Denny menelan ludah. "Saya bisa tidur di kamar lain, Bu." "Bu?" Bu Ratna tertawa pendek sinis. "Mulai sekarang, kau panggil aku sayang atau istriku, tapi jangan pernah Bu. Aku bukan gurumu, Den." Denny menunduk. "Saya belum siap.
Siap atau tidak, ini bagian dari perjanjian. Ucapnya cepat, nada bicara berubah. Dingin. Kau pikir 300 juta itu untuk makan malam romantis dan liburan ke Bali? Bu Ratna berdiri, mendekat perlahan. Denny mundur setapak. Aku beli kamu, Den. Dan aku nggak suka barang yang cuma pajangan. Tangan Bu Ratna meraih dagu Denny, mengangkatnya paksa. Tatapannya menusuk. Kau muda, sehat, dan diam. Itu alasan aku pilih kamu. Aku nggak butuh diskusi, apalagi drama. Denny menggertakkan gigi. Ini bukan yang saya mau. Dan aku juga nggak mau hidup sendiri selamanya. Tapi begitulah hidup. Semua orang menukar sesuatu untuk bertahan. Kau tukar tubuhmu, aku tukar uangku. Ia melepaskan ikatan rambutnya, lalu menunjuk ke tempat tidur. Buka bajumu. Denny tak bergerak. Matanya hanya menatap dinding. Kosong. Aku bisa buat hidupmu lebih buruk dari neraka kalau kau melawan, kata Bu Ratna. Suaranya kini rendah tapi mengancam. Ingat, aku punya uang. Dan kau cuma seorang anak miskin yang jadi suamiku karena dijual. Detik itu, Denny sadar. Tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia bukan suami. Ia bukan pasangan. Ia hanya alat. Malam itu, tidak ada kasih. Tidak ada pelukan. Hanya keterpaksaan yang dibungkus dalam hukum yang sah. Dan di pagi hari, tak ada ucapan selamat pagi. Hanya lantai dingin, tubuh lelah, dan perasaan hancur yang tak bisa dijelaskan. Sudah 2 minggu sejak Denny tinggal di rumah Bu Ratna. Rumah itu besar, 3 lantai, penuh perabot mahal dan wangi lilin aromaterapi di setiap sudut. Tapi bagi Denny, itu bukan rumah, itu kandang. Kamar pribadinya bukan milik pribadi. Semua geraknya diawasi. Ponsel lamanya sudah diminta sejak hari pertama menikah, katanya, biar nggak diganggu orang luar. Lalu diberi ganti ponsel baru yang hanya bisa menelepon 1 orang, Bu Ratna. Kalau mau keluar bilang dulu, aku nggak suka suami yang keluyuran kayak pengangguran, ucap Bu Ratna suatu pagi saat sarapan. Denny duduk di seberang meja makan panjang, dengan selera makan yang mati. Aku cuma mau ke warung, beli rokok. Kau bisa minta ke sopir, atau ke pembantu. Kau bukan lagi remaja bebas. Kau suami orang kaya, jaga sikapmu. Denny diam, menatap bubur ayam di mangkuknya. Rasanya hambar. Setiap pagi, Bu Ratna pergi ke kantor. Tapi sebelum pergi, ia selalu memastikan Denny tetap ada di rumah. Bahkan terkadang satpam komplek diberi pesan khusus. Kalau suamiku keluar tanpa izin, jangan dibukakan gerbang. Televisi, AC, makanan, semuanya ada. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuat Denny merasa hidup. Di kamar, Denny membuka laci, meja, menemukan sejumlah dokumen miliknya. KTP, SIM, bahkan ijazahnya. Semua ada di sana, tapi dalam amplop yang disegel dan dikunci. Di atasnya, secarik catatan kecil tertempel. Kalau kau bisa bersikap baik, semua ini akan kembali. Ratna. Hari-hari berjalan lambat. Kadang, Denny duduk di taman belakang hanya untuk melihat langit. Salah satu pembantu, Mbak Lucy, perempuan usia 40-an yang baik hati, pernah diam-diam bertanya, "Mas Denny sehat?" Denny hanya tersenyum lelah. Sehat, tapi kayaknya nggak hidup. Mbak Lucy tertunduk, tak berani bertanya lebih jauh. Malam hari, ketika suara Bu Ratna terdengar dari tangga, tubuh Denny otomatis tegang. Kadang wanita itu pulang dengan wajah ceria, kadang muram. Tapi keduanya sama saja. Denny tetap harus siap. Rumah mewah itu punya semuanya, kecuali kebebasan. Dan di dalamnya, Denny pelan-pelan mulai kehilangan dirinya sendiri. Setiap malam, jam hampir selalu sama. Sekitar pukul 9, Bu Ratna pulang dari kantor, melepas heelsnya, masuk kamar, dan mengunci pintu dari dalam. Denny yang duduk di pojok ruangan, membaca buku hanya untuk membunuh waktu, langsung tahu apa yang akan terjadi. Bukan karena ia mau, tapi karena ia tahu penolakan berarti kekerasan, verbal, kadang fisik, dan selalu emosional. "Ganti bajumu," ucap Bu Ratna tanpa menoleh, sambil duduk di depan meja rias. Denny diam.
Apa aku harus ulang 2 kali? Suara itu tidak keras, tapi penuh ancaman. Denny berdiri pelan. Ia berjalan ke lemari, mengambil piyama tipis yang disediakan khusus Bu Ratna untuknya. Baju tidur seperti milik boneka. Dia tahu ini bukan permintaan. Ini perintah. Cepat. Jangan bikin aku kehilangan mood malam ini. Lanjut Bu Ratna, memoles wajahnya dengan krim malam. Hubungan mereka bukan hubungan. Denny tak pernah dicium dengan kasih, tak pernah dipeluk dengan lembut. Yang ada hanya sentuhan dingin dan tuntutan satu arah. Tubuhnya hanya wadah pemuas. Ucapan manis hanya muncul di depan tamu, bukan di kamar. Saat Denny menolak, meski hanya menunjukkan ekspresi tak nyaman, Bu Ratna langsung berubah. Kau pikir aku nggak bisa cari yang lain? Banyak yang mau tubuhmu, Den. Tapi aku pilih kau karena aku pikir kau tahu diri. Denny selalu terdiam. Ia ingin bicara, ingin menolak. Tapi setiap kali ia mencoba mengangkat suara, Bu Ratna selalu punya cara menekannya. Jangan lupa siapa yang bayar rumah orang tuamu, katanya suatu malam setelah Denny menarik diri. Jangan lupa, semua ini bisa hilang dalam sehari kalau aku mau. Malam-malam seperti itu selalu berakhir sama. Denny terbaring membeku, menatap langit-langit kamar. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Setelah itu, Bu Ratna tidur dengan damai di sebelahnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, ia selalu bangun lebih dulu, kembali ke kamar mandi, berdandan rapi, dan sebelum berangkat kerja, ia sempat-sempatnya berkata, "Kau tampan sekali semalam, lakukan lagi nanti, jangan malas." Denny hanya menunduk. Hari demi hari, tubuhnya semakin bukan miliknya. Keinginan, rasa, bahkan jijik sekalipun harus ditahan. Ia bukan manusia di mata Bu Ratna, ia hanya properti, milik pribadi yang bisa digunakan kapan saja dan malam pun tiba lagi. Jam 9, selalu. Denny tak lagi tahu hari. Pagi, siang, malam, semuanya sama. Rutinitasnya tidak berubah. Bangun, mandi, makan, diam, malam, digunakan. Ia bukan lagi laki-laki. Ia bukan suami. Ia hanya objek. Cermin di kamar mandi sering jadi musuh. Tiap kali ia menatap bayangannya sendiri, yang ia lihat bukan Denny si anak muda lulusan SMA, bukan juga anak sulung yang dulu suka bantu ibunya berjualan gorengan. Yang ia lihat hanyalah tubuh kosong, hidup tanpa jiwa. Pada suatu pagi ia berdiri lama di depan cermin. Mukanya pucat, matanya cekung. Tangannya menyentuh lehernya pelan, seolah mencoba memastikan dirinya masih nyata. "Apa aku masih manusia?" Bisiknya pelan. Ia duduk di lantai kamar mandi selama hampir 1 jam. Hanya duduk. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya hampa. Bu Ratna tidak menyadari apapun. Baginya, selama Denny tetap diam, melayani, dan tidak mengganggu, semuanya baik-baik saja. "Kenapa kamu makin pendiam?" tanya Bu Ratna suatu sore sambil menyeruput wine di ruang tamu. "Capek." "Capek kenapa?" "Nggak ngapa-ngapain juga." Denny hanya menunduk. Ia ingin bilang, capek jadi boneka hidup. Tapi ia tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Hari-harinya dihabiskan dengan melihat taman dari jendela. Ia mulai tidak makan dengan normal. Tidurnya tidak pernah pulas. Kadang bangun tengah malam dan menatap langit-langit selama berjam-jam. Kadang hanya duduk di kamar mandi, meremas ujung bajunya sendiri sambil menahan sesak di dada. Ia juga mulai menarik diri dari pembantu rumah, dari satpam, dari siapapun. Ia tidak mau bicara. Ia tidak ingin ada yang tahu betapa rusaknya ia sekarang. Bahkan saat ibunya menelepon sekali sebulan, melalui ponsel yang disetujui Bu Ratna, Denny hanya menjawab, "Semua baik." Rumahnya enak, makanannya banyak. Ibu Denny percaya. Mungkin karena ingin percaya, tapi Denny tahu, itu semua bohong. Dalam diam ia mulai mati perlahan. Harga dirinya tak tersisa, cinta tak ada. Harapan? Ia bahkan tak yakin masih tahu artinya. Hari itu Minggu. Bu Ratna pergi menghadiri arisan keluarga. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, Denny dibiarkan sendiri di rumah tanpa pengawasan ketat.
Mungkin karena Bu Ratna mulai yakin Denny tidak akan kemana-mana. Dan memang, Denny tidak punya tempat untuk lari. Ia duduk di kamar, memandangi ponsel, pemberian Bu Ratna. Satu-satunya nomor yang tidak diblokir adalah nomor ibunya. Ia menekan tombol hijau. Jantungnya berdegup cepat. Halo? Denny? Suara ibunya terdengar lembut dari seberang. Denny menghela napas. Iya Bu, ini aku. Kamu sehat nak? Di sana enak ya? Alhamdulillah, rumah kita juga udah bener-bener lunas. Sekarang enggak. Ada tagihan lagi? Iya Bu. Bu Ratna baik, kan? Denny terdiam sebentar, kemudian memberanikan diri. Bu, aku mau tanya, waktu itu, kenapa ibu sama bapak setuju aku nikah sama dia? Suara di ujung sana pelan merespons. Kamu kan tahu sendiri, Den. Kita kepepet, rumah mau disita. Waktu Bu Ratna tawarin pernikahan itu, ya kami pikir itu jalan keluar terbaik. Denny menahan, sesak di dadanya. Tapi aku nggak bahagia, Bu. Suara ibunya terdengar canggung. Tapi kamu hidup enak sekarang. Rumah besar, makan cukup, semua serba ada. Hidup itu nggak selalu tentang bahagia, nak. Kadang kita harus bersyukur. Ibu tahu nggak? Aku dipaksa tiap malam. Aku nggak bebas. Aku nggak punya hidup sendiri. Aku kayak dijual. Suara di seberang sana hening beberapa detik, lalu terdengar suara bapak mengambil ponsel. Den, kamu itu laki-laki. Jangan lebay. Hidup sama janda kaya itu untung. Banyak orang pengen posisi kamu. Tapi Pak, ini bukan hidup. Ini penjara. Udah cukup. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Jangan bikin malu keluarga. Kamu itu udah diberkahi, tinggal di rumah mewah. Kalau nggak kuat, tahan. Namanya juga hidup. Denny ingin marah, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa mematung. Jangan hubungi kami lagi kalau cuma mau ngeluh. Doakan saja semuanya lancar. Ibumu juga capek mikirin kamu terus. Klik dot telepon ditutup. Denny menggenggam ponsel erat-erat, lalu menjatuhkannya ke lantai. Tidak pecah, tapi dadanya pecah. Pecah oleh kenyataan bahwa ia benar-benar sendirian. Bahkan orang tuanya tak ingin tahu. Bagi mereka, 300 juta telah lunas. Dan dengan itu, lunas pula kewajiban mereka untuk peduli. Hari itu, rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Anak Bu Ratna dari pernikahan sebelumnya, Rio, datang berkunjung dari Jakarta. Umurnya sekitar 28 tahun, lebih tua 5 tahun dari Denny, dan membawa serta pacarnya, seorang perempuan muda berparas cantik dan cerewet. Denny diminta Bu Ratna untuk menyambut mereka, menyuguhkan minuman, dan berlagak sopan. Ini Denny, kata Bu Ratna memperkenalkan. Suami Mama sekarang. Rio tertawa pendek. Suami? Yang bener mah? Ini bocah? Umur berapa sih kamu? 23, jawab Denny pelan. Hahaha, pantes. Mama suka yang seger-seger ya, kata pacar Rio sambil cekikikan. Denny hanya diam, menunduk, menahan malu. Rio menatapnya dari atas ke bawah. Jadi lo ini cowok piaraan, digaji berapa sebulan, atau dibayar per malam? Tawa meledak dari mereka berdua. Bu Ratna hanya tersenyum tipis, tidak membela, tidak menegur. Denny ingin masuk kamar dan mengunci diri, tapi tubuhnya terpaku. Jadi lo ini kayak majikan baru ya? Tapi kok kerjaannya nganterin kopi? Beda banget sama bokap gue dulu. Denny menggenggam cangkir dengan erat sampai gemetar. Ia menahan semuanya di dada. Malu, amarah, sakit, semuanya bercampur. Sore harinya, ketika tamu sudah pergi, Denny memberanikan diri bicara pada Bu Ratna di kamar. Bu, kenapa nggak bela aku tadi? Bu Ratna duduk santai di ranjang, mencopot anting-antingnya. Kamu terlalu baper. Mereka ngatain aku kayak barang, kayak peliharaan. Aku malu. Kamu memang bukan siapa-siapa, Den. Jangan terlalu berharap dihormati kalau kamu belum bisa bikin orang segan. Selama kamu tinggal di sini dan makan dari uangku, ya kamu harus terima dipandang begitu. Denny terdiam. Kalimat itu menampar lebih keras dari hinaan Rio. Dan malam itu, saat ia menatap bayangan dirinya di jendela,
Hanya satu kalimat terulang di kepalanya. Aku bukan suami. Aku bukan anak. Aku bukan manusia. Siang itu, Bu Ratna pergi ke luar kota menghadiri seminar bisnis. Kesempatan langka. Untuk pertama kalinya, Denny berani keluar rumah tanpa izin. Ia naik ojek online dan berhenti di sebuah warung kopi kecil dekat kampus lamanya. Warung itu tempat kenangannya dulu. Tempat nongkrong sederhana, tempat tertawa, bercanda, dan bermimpi. Di sana Fahri sudah menunggu, teman SMA yang dulu paling dekat dengannya. Mereka sudah lama tak bertemu sejak Denny menghilang setelah menikah. Begitu Denny duduk, Fahri langsung membuka mulut. Gila, Dan, lu kemana aja? Gue kira lu udah pindah kota atau gue nikah, Ri. Fahri mengangkat alis. Sama siapa? Janda, umur 54. Fahri sempat terdiam, lalu tertawa karena mengira Denny bercanda. Tapi begitu melihat wajah Denny yang kosong, tawanya langsung meredup. Lo serius? Denny mengangguk. Kenapa? Orang tua gue butuh uang. Dia ngasih mahar 300 juta. Rumah kami dilunasi. Fahri menatapnya dalam, lalu bersandar. Terus, lu bahagia? Denny tertawa kecil, hambar. Kalau bahagia itu hidup, gue sekarang kayak mayat hidup. Ia pun mulai bercerita. Pelan, potong-potong, tapi jujur. Tentang malam-malam dingin, tentang dipaksa, tentang dikurung, tentang harga diri yang runtuh. Fahri menggenggam gelasnya erat. Lu harus lapor polisi, Den. Itu kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga. Gue cowok, Ri. Terus kenapa? Lu dipaksa. Lu nggak mau. Denny menggeleng. Nggak ada bukti. Gue nggak pernah rekam, nggak pernah tulis. Dan dia punya kuasa, punya uang. Gue cuma orang miskin yang dianggap numpang hidup. Fahri menatapnya, matanya memerah. Lu nggak bisa hidup begini terus, Den. Minimal kabur. Lari kemana? Orang tua gue pun anggap ini berkah. Mereka nggak bakal terima kalau gue pulang. Gue sendiri, Ri. Sunyi Fahri menyentuh bahunya. Lu nggak sendiri. Gue di sini. Lu bisa tinggal sama gue kalau perlu. Tapi lu harus punya nyali buat keluar. Denny menunduk. Hatinya ingin. Tapi tubuhnya gemetar. Takut. Tak yakin. Terlalu lama hidup sebagai boneka membuatnya ragu. Apakah dia masih bisa melawan? Gue nggak tahu harus mulai dari mana. Fahri menatapnya dengan serius. Mulai dari percaya kalau lo berhak hidup sebagai manusia. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Denny duduk di meja makan, menatap piring kosong di depannya. Ia tak nafsu makan, tapi ia tahu Bu Ratna tidak akan membiarkan ia menghindar. Setelah makan malam, Bu Ratna duduk di sofa, membuka laptopnya untuk bekerja, seperti biasa. Denny ingin cepat-cepat tidur. Ia merasa lelah fisik dan mental. Ia mencoba menghindar dari apa yang selalu datang setiap malam. Namun, malam itu, Bu Ratna tidak memberikan pilihan. Denny, Bu Ratna memanggil dengan nada yang berbeda. Lebih dingin dari biasanya. Denny menoleh. Iya, Bu. Ganti bajumu. Malam ini, kita harus menyelesaikan pekerjaan. Denny menghela napas pelan, merasa tubuhnya sudah tidak punya daya. Aku lelah, Bu. Bisa nggak malam ini nggak? Belum sempat Denny menyelesaikan kalimatnya, tangan Bu Ratna mendarat keras di pipinya. Tamparan itu membuat kepala Denny terhuyung ke samping. Hening sejenak, sebelum rasa panas mulai menyebar di pipi dan bibirnya terasa pahit. Apa kamu menolak aku, Den? Bu Ratna berdiri dan mendekat, wajahnya penuh amarah yang tak terselubung. Kau pikir kau bisa menolak aku? Denny menahan diri agar tidak jatuh, agar tidak menangis. Pipi kirinya terasa sakit, tapi yang lebih sakit adalah rasa hina yang tiba-tiba mengalir di dadanya. Kamu ini cuma cowok piaraan, Denny. Kau pikir kau punya harga diri. Kau nggak lebih dari barang yang bisa dijual kapan saja. Suara Bu Ratna semakin meninggi. Denny berdiri, menatap matanya yang penuh kebencian. Kenapa harus aku, Bu? Kenapa harus aku yang terjebak dalam ini? Bu Ratna mendekat, menyeka pipinya, yang basah dengan tangan kasar. Karena kau anak orang miskin, kau nggak punya pilihan, Den.
Cuma orang seperti kamu yang pantas jadi pemuas. Aku yang bayar rumah orang tuamu. Ingat itu. Denny merasakan darah mendidih di tenggorokannya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya lemas, tak berdaya. Ia tahu jika ia melawan, hal itu akan semakin buruk. Lari? Kemana? Semua jalan seolah tertutup. Jangan coba-coba menolak lagi. Kalau kau begitu, aku bisa jual kau kembali. Ada banyak lelaki di luar sana yang ingin tubuhmu. Ancam Bu Ratna dengan senyum sinis. Denny memalingkan wajahnya. Ia ingin lari, tapi ia tahu, di luar rumah ini, ia tidak punya apa-apa. Bahkan dirinya sendiri sudah tidak ia kenali lagi. Pukulannya hanya membuat Denny semakin merasa tidak berarti. Tubuhnya sudah tidak miliknya lagi, dan pikirannya sudah terkunci dalam penjara yang tidak terlihat. Bu Ratna meninggalkan Denny begitu saja. Kembali duduk di sofa, membuka laptop, dan melanjutkan pekerjaan. Seolah tidak ada yang terjadi. Denny menatap, bayangannya di cermin, wajahnya pucat, bibirnya bengkak. Perlahan, ia menyentuh pipi yang masih terasa panas. Ada perasaan kosong yang menyelimutinya, sesuatu yang lebih dalam daripada sakit fisik. Ini bukan pernikahan, ini adalah perangkap. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, Bu Ratna kembali memanggil Denny ke ruang tamu. Matanya tajam, penuh perhitungan, seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja terdapat selembar dokumen. Denny menatapnya dengan ragu. Bu Ratna meliriknya sekilas, lalu berbicara dengan nada dingin. Aku ingin kamu menandatangani surat ini, Denny. Denny mendekat dan melihat dengan teliti. Itu adalah surat pernyataan tentang pembagian harta warisan Bu Ratna. Atau lebih tepatnya, surat wasiat. Namun yang menarik perhatian Denny bukanlah harta itu sendiri, melainkan kata-kata yang tertulis di bagian bawah. Surat ini menjamin bahwa kamu akan mendapat harta warisan jika kamu tetap memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak melawan keputusan-keputusan yang diambil oleh aku. Denny mengernyit. Ini, apa maksudnya, Bu? Bu Ratna tersenyum dingin. Maksudnya, kamu harus terus menurut. Kalau tidak, surat ini akan menjadi bukti bahwa kamu sudah menerima semuanya secara sukarela. Denny menatap Bu Ratna dengan bingung dan sedikit takut. Tapi, Bu, saya kan bukan benar-benar suami. Ini cuma... Suara Denny tercekat, tak tahu harus melanjutkan dengan kata apa. Jangan bicara seperti itu, kata Bu Ratna. Suaranya tajam. Jangan anggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Kamu adalah suamiku di atas kertas, dan itu cukup. Jika kamu ingin hidup nyaman, ikut saja dengan permainan ini. Denny merasa jantungnya berdegup kencang. Surat wasiat ini hanya sebuah alat untuk menjeratnya lebih dalam. Denny tahu, ia tidak memiliki apa-apa. Jika ia menolak, ia akan kehilangan segala yang dimilikinya. Rumah, akses ke uang, bahkan pengakuan dari orang tuanya. Tapi entah kenapa, rasa sakit yang ia rasakan lebih dalam daripada itu. Ia merasa dipermainkan, dipaksa untuk patuh seperti anak kecil yang tak berdaya. Ia tak punya hak untuk memilih. Semua itu sudah diputuskan sejak awal, dengan mahar 300 juta yang tak pernah ia minta. Denny menghela napas. Tapi Bu, saya nggak bisa terus hidup seperti ini. Saya nggak bisa terus-terusan jadi, jangan katakan itu. Bu Ratna mendekat, wajahnya penuh ancaman. Kamu yang memulai ini. Kamu yang membuat keputusan untuk menerima semua ini. Jadi jangan harap ada jalan keluar. Denny merasakan keputusasaannya semakin menghimpit. Namun, ia tahu tidak ada pilihan lain. Dalam diam, ia mengambil pena dan menandatangani surat itu. Tangan Denny gemetar saat pena itu menari di atas kertas. Setiap goresan seperti memutuskan bagian dari dirinya yang tersisa. Setiap tanda tangan seperti mengukuhkan dirinya sebagai properti yang sah milik Bu Ratna. Bu Ratna tersenyum puas. Bagus. Kalau kamu terus patuh, semua ini akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Kalau tidak, ingatlah apa yang akan hilang. Denny menatap surat itu. Ia tahu, ini bukan warisan. Ini adalah penjara yang lebih besar lagi. Malam itu, Denny duduk.
di pojok kamarnya, mengatur napas. Ia menatap dompet yang sudah disembunyikan di bawah kasur, uang saku yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama beberapa minggu. Itu bukan jumlah besar, tapi cukup untuk membeli tiket dan bertahan hidup beberapa hari. Itu satu-satunya harapan yang ia punya. Rencananya sudah matang. Bu Ratna akan pergi ke acara bisnis malam ini, dan satpam komplek tidak terlalu ketat. Ini adalah kesempatan yang langka, dan Denny tahu ini bisa jadi satu-satunya jalan keluar dari kehidupannya yang mencekik ini. Ia keluar dari kamar dengan hati-hati, memastikan Bu Ratna tidak ada di sekitar. Denny menuju pintu belakang, berusaha bergerak secepat dan sediam mungkin. Ia tak membawa banyak barang, hanya selembar pakaian ganti dan dompet yang tersembunyi di balik jaket. Tapi, begitu Denny hampir sampai ke gerbang, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seseorang berlari kencang, dan sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, sebuah suara memanggilnya. "Denny, mau kemana kamu?" Denny menoleh, dan matanya membulat kaget. Satpam komplek Budi berdiri di depan gerbang dengan tatapan curiga. "Budi," Denny mencoba terdengar tenang. "Saya cuma keluar sebentar, ambil udara segar." Budi tidak tampak percaya. "Keluar? Malam-malam kayak gini? Kamu tahu kan Bu Ratna udah pesan kalau kamu nggak boleh keluar tanpa izin?" Denny merasa jantungnya berdegup kencang. "Iya, tapi saya cuma..." Denny merasakan keputusasaannya semakin dalam. Ia tahu Budi tak akan membiarkannya pergi. "Bentar, Den," kata Budi, mengeluarkan ponsel dari saku dan menelpon seseorang. "Saya laporin Bu Ratna dulu." Denny merasa tubuhnya mulai kaku. Satpam ini tak akan membiarkannya pergi. Tak ada jalan keluar lagi. "Budi, tolong. Saya nggak tahan hidup di sini. Saya..." Denny mencoba memohon, namun suara di seberang telepon sudah terdengar. Bu Ratna bilang kalau dia nggak ada di rumah, dia yang urus semuanya. "Kamu harus kembali ke dalam, Den." Denny mengerti. Ini bukan hanya masalah satpam yang melarang. Bu Ratna sudah tahu, dan dia sudah memerintahkan semuanya. Semua jalur keluar ditutup rapat. Budi mendekat dan menggiringnya kembali ke dalam rumah. "Maaf, Den, jangan salah paham, tapi ini perintah Bu Ratna." Denny hanya bisa berjalan tanpa daya, diiringi oleh langkah kaki Budi yang berat. Ia merasa seperti ditarik kembali ke dalam sel penjara yang lebih sempit. Sesampainya di dalam, Bu Ratna sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya dingin dan penuh amarah, matanya tajam menatap Denny seperti melihat anak kecil yang bandel. "Kamu kira kamu bisa lari dari sini, Den?" kata Bu Ratna. Suaranya seperti es. "Apa kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu milikku, dan kamu tidak akan kemana-mana." Denny hanya bisa menunduk, merasa kalah. Ia sudah mencoba, tapi perlawanan itu sia-sia. "Sekarang," lanjut Bu Ratna dengan suara pelan, tapi penuh ancaman, "kamu akan belajar bahwa tidak ada jalan keluar dari sini. Jika kamu terus mencoba kabur, aku akan pastikan kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ini adalah rumahmu sekarang. Kalau kamu ingin tetap hidup, kamu akan patuh." Denny merasa hatinya hancur. Seluruh usahanya untuk kabur berantakan begitu saja. Ia kini terperangkap lebih dalam daripada sebelumnya. Pagi itu, Denny terbangun dengan perasaan lebih kosong dari biasanya. Beberapa minggu terakhir, ia mulai merasa kehilangan identitasnya. Bukan hanya fisik, tapi juga hak-haknya sebagai manusia. Semuanya berputar dalam siklus yang tak bisa ia hentikan. Tidak ada ruang untuk dirinya sendiri. Bahkan namanya, sepertinya, sudah bukan miliknya lagi. Setelah sarapan, Bu Ratna memanggil Denny ke ruang kerjanya. Seperti biasa, Denny melangkah ke sana dengan langkah berat, merasa cemas tanpa alasan jelas. Ketika ia memasuki ruangan, Bu Ratna duduk di meja kerjanya, menyilangkan tangan di atas tumpukan dokumen. "Denny," katanya dengan suara yang datar, "aku ingin kamu menyerahkan KTP dan semua dokumen pentingmu." Denny mengernyitkan dahi. "Kenapa, Bu? Saya kan butuh itu untuk hidup." Bu Ratna menatapnya tajam, seolah tidak ada ruang untuk pembicaraan. "Aku yang akan mengurus semuanya sekarang. Kamu tidak butuh dokumen itu."
Kamu tinggal di sini, hidup di sini. Apa yang perlu kamu urus di luar? Deni merasa ada yang tidak beres. Tapi Bu, saya kan bisa melamar kerja, buka rekening, atau setidaknya bisa ke dokter kalau sakit. Tanpa KTP, saya nggak bisa apa-apa. Tunggu sebentar. Bu Ratna berkata sambil berdiri, mengambil tas tangan yang terletak di meja. Ia mengeluarkan dompetnya, lalu mengeluarkan dokumen milik Deni satu persatu. KTP, kartu keluarga, SIM, dan berbagai surat penting yang dulu Deni simpan dengan hati-hati, semuanya kini ada di tangan Bu Ratna. Aku sudah menyiapkan semua keperluanmu. Kalau kamu tetap tinggal di sini, kamu nggak akan butuh dokumen itu lagi. Semua akses hidupmu sudah aku atur, dan kamu tidak akan bisa melangkah keluar tanpa izin dari aku. Deni merasa darahnya berdesir, rasa panik mulai menjalar. Bu, ini gila, ini hak saya nggak bisa hidup tanpa identitas. Tentu bisa, kata Bu Ratna sambil tersenyum sinis. Kamu sudah bukan orang bebas lagi. Kamu sudah menjadi milikku, dan milikku akan tetap di sini, tanpa kebebasan. Kamu bisa makan, tidur, dan bernafas di sini. Cukup itu saja. Rasa takut mulai menyelimuti Deni. Ia berusaha mengendalikan dirinya, tetapi seolah tubuhnya telah lumpuh. Apa yang bisa ia lakukan tanpa dokumen-dokumen itu? Ia tak akan bisa keluar kota, tak akan bisa mencari pekerjaan, tak ada akses ke dunia luar. Semua pintu sudah tertutup rapat. Sekarang kamu lebih aman di sini. Tidak perlu khawatir tentang dunia luar. Aku yang akan mengatur semua. Bu Ratna berkata dengan nada, seperti orang yang memberikan anugerah, seolah menganggap ini sebagai hadiah. Deni ingin berteriak, ingin berontak, tapi ia tahu itu sia-sia. Ia bahkan tak bisa pergi ke kantor polisi tanpa KTP. Semua jalannya tertutup. Ia terperangkap dalam rumah ini, dan lebih parah lagi, dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Setelah Bu Ratna pergi meninggalkan ruangan, Deni duduk di sudut kamarnya, merasakan keputusasaan merayapi setiap inci tubuhnya. Ia tak bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa membantunya. Ia bukan hanya terperangkap di rumah ini, tapi juga terperangkap dalam hidup yang bukan miliknya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain mengikuti aturan yang ditetapkan Bu Ratna. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ada sebuah api kecil yang masih menyala, keinginan untuk hidup, untuk bebas, untuk kembali menemukan dirinya. Tapi untuk itu, ia tahu, ia harus berani menghadapi apapun yang akan datang. Setiap malam, Deni terbangun dalam kegelapan, diselimuti rasa cemas yang tak pernah hilang. Tidur sudah menjadi sesuatu yang menyiksa. Mimpi buruk datang hampir setiap malam. Wajah Bu Ratna yang marah, tatapan tajam dari satpam, suara ketukan pintu yang keras, semua itu meliputi mimpinya. Dan begitu terbangun, perasaan itu tak pernah hilang. Rasa takut, rasa terperangkap, dan kebingungan yang makin menjadi-jadi. Deni mencoba tidur lagi, menarik selimut lebih rapat, tapi matanya tetap terbuka. Kadang, ia mendengar suara-suara aneh dari rumah. Suara langkah kaki di lorong, pintu yang terbuka, dan kadang ada bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Ketika ia berusaha tidur lebih lama, ia malah semakin terjaga. Rasanya seperti tubuhnya tak bisa berhenti merasa waspada. Beberapa malam kemudian, Deni merasa lelah yang tidak biasa. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang berasal dari dalam dirinya, dari pikirannya yang tak henti-hentinya berputar. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri, seakan setiap inci tubuhnya telah dipisahkan dari jiwanya. Hari-harinya semakin monoton. Pagi hingga malam, ia hanya duduk di rumah, menatap televisi yang tidak ia tonton, atau sesekali membaca buku yang sudah mulai membosankan. Waktu berjalan tanpa makna, dan seiring waktu, Deni merasa dirinya mulai berubah. Tidak ada lagi kegembiraan, tidak ada lagi harapan, hanya kegelapan yang mengelilinginya. Pada suatu sore yang sepi, Deni berdiri di depan cermin kamar mandi, memandangi wajahnya yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Garis-garis di wajahnya semakin dalam. Matanya terlihat kosong, dan bibirnya tampak kering. Apa yang terjadi pada aku? Gumam Deni pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Aku nggak kenal diri aku lagi.
Setiap kali ia mencoba berbicara dengan dirinya sendiri, suara-suara itu kembali datang. Bisikan yang tak dapat ia jelaskan, suara yang terasa asing, seperti ada dua diri dalam dirinya yang sedang bertarung. Ia tidak bisa memisahkan antara pikiran yang rasional dan yang terdistorsi. Kenapa kamu tidak bisa keluar, Denny? Kenapa kamu terus menuruti dia? Suara itu terdengar keras, datang dari dalam dirinya. Denny menatap cermin, merasa semakin bingung. Aku nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana. Suara itu tertawa, terdengar seperti sebuah sindiran. Itulah kenapa kamu terperangkap. Kamu bukan orang bebas, kamu hanya boneka di tangan Bu Ratna. Denny menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengendalikan diri. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya. Pikiran-pikiran aneh itu datang semakin sering, dan ia merasa semakin jauh dari kenyataan. Tidur tidak membantu, hanya memberi ilusi sesaat, tapi setelah bangun, semuanya terasa lebih buruk. Ketika ia duduk di kursi, menatap keluar jendela yang menghadap ke taman rumah, Denny mulai merasa seperti orang asing. Rumah yang dulunya terlihat mewah, kini hanya terasa seperti penjara besar. Bu Ratna tidak perlu mengurungnya dalam sel, karena perasaan terpenjara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa tidak memiliki identitas lagi, bahkan namanya sendiri seakan-akan sudah bukan miliknya. Suatu malam, saat ia berbaring di tempat tidur, Denny merasakan keinginan untuk berteriak. Ia merasa gila, merasa seperti sesuatu dalam dirinya rusak. Namun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mendengarnya. Bahkan jika ia berteriak, suara itu hanya akan kembali teredam oleh dinding rumah ini. Aku nggak kuat lagi, bisiknya dalam hati. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Denny mulai menyadari bahwa ia sudah terjebak dalam depresi berat. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Tidak ada orang yang peduli. Ia hanyalah seseorang yang hidup di bawah kendali orang lain, tanpa hak untuk mengatur hidupnya sendiri. Namun dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus mengganggu. Apa aku masih punya harapan untuk keluar dari sini? Suatu malam, Denny duduk, termenung di sudut kamarnya. Mata kosong menatap dinding yang tak memberi jawaban. Ia merasa tubuhnya lelah, seperti habis dikerjai oleh waktu yang tak pernah berhenti menggerus harapan. Beberapa hari terakhir, ia merasakan keputusasaan yang semakin dalam. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada yang peduli padanya. Ia bahkan merasa dirinya tidak lagi dihargai sebagai manusia. Pikiran-pikiran gelap terus menguasai benaknya. Di dalam kepalanya, perasaan ingin melarikan diri itu semakin kuat. Tapi ia tahu, lari kemana? Ia sudah terperangkap, lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Bu Ratna sudah mengunci semuanya, rumah, identitas, bahkan hak-haknya. Pada suatu malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Denny berdiri di tepi jendela kamarnya, menatap keluar dengan pandangan kosong. Begitu banyak kali ia membayangkan hidup tanpa beban, tanpa ketakutan yang selalu menyelimutinya. Ia ingin tidur, ingin lepas dari segala rasa sakit itu. Kalau saja aku bisa tidur selamanya, pikirnya. Namun, di saat-saat itulah, sebuah suara muncul, suara kecil yang mengingatkannya pada sesuatu yang sangat penting, perlawanan. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu terus membiarkan semuanya terjadi? Suara itu seperti bisikan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Denny tertegun. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling gelap dalam hidupnya. Namun suara itu membuka jalan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Melawan. Mungkin itu satu-satunya cara untuk bertahan. Ia tak bisa terus hidup seperti ini, terpenjara dalam tubuhnya sendiri. Saat itu juga, Denny memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia harus melawan. Perlahan, dengan langkah yang sangat hati-hati, ia mulai merencanakan apa yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan bukti. Sesuatu yang bisa membebaskannya dari penjara ini. Hari-hari berikutnya, Denny mulai mengamati dengan seksama setiap detail yang terjadi di sekitar rumah. Ia melihat setiap tindakan Bu Ratna dengan lebih tajam, setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap sikap yang ditunjukkan,
Semuanya dicatat dalam pikirannya. Ia tahu ia tak bisa langsung melawan Bu Ratna secara terbuka. Itu akan berakhir buruk untuknya. Namun, ia bisa memulai dengan sesuatu yang lebih kecil, lebih tersembunyi. Suatu pagi, ketika Bu Ratna pergi keluar rumah untuk urusan bisnis, Denny mengambil kesempatan untuk mencari barang-barang yang dapat dijadikannya bukti. Ia mengumpulkan foto-foto, rekaman video dari ponsel pribadinya, dan juga catatan-catatan kecil yang menunjukkan kekerasan emosional yang dialaminya selama ini. Meski hanya sedikit, bukti-bukti itu bisa jadi sesuatu yang penting untuk melawan Bu Ratna. Di malam hari, ketika Bu Ratna sudah tidur, Denny duduk di meja kecil di sudut kamarnya, membuka ponselnya, dan mulai memeriksa rekaman-rekaman tersebut. Ia tahu ini berisiko, tapi semakin ia melihat bukti-bukti yang ia kumpulkan, semakin ia merasa ada harapan. Perlahan, rasa takutnya mulai berkurang, digantikan oleh semangat kecil untuk bertahan. Aku bisa melawan, gumamnya pada diri sendiri, merasa untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan bahwa ia bisa mengambil kendali kembali atas hidupnya. Denny tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus berhati-hati, karena Bu Ratna bisa tahu jika ia salah langkah. Namun, ia merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini menelan hidupnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Denny merasa ada sedikit keberanian yang muncul dalam dirinya. Ia tahu ini adalah langkah pertama, dan mungkin langkah terakhir yang akan mengubah segalanya. Melawan bukan berarti langsung menang, tapi itu berarti ia masih memiliki suara. Hari-hari di rumah itu semakin terasa berat bagi Denny. Walaupun ia sudah memulai perlawanan dengan mengumpulkan bukti-bukti, masih ada rasa cemas yang menggerogoti setiap langkahnya. Ia tahu bahwa Bu Ratna bisa kapan saja mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Namun, meskipun ia berusaha hati-hati, rasa takut itu selalu ada. Itulah sebabnya ia mulai mencari jalan keluar lain, cara untuk mendapat bantuan yang tidak terduga. Suatu pagi, ketika Denny sedang berjalan ke dapur, ia bertemu dengan Mbak Lucy, salah satu pembantu rumah tangga yang baru bekerja beberapa bulan terakhir. Mbak Lucy adalah wanita muda, sekitar 25 tahun, yang tampaknya cukup pendiam dan tidak terlalu banyak berbicara dengan Denny. Ia hanya mengerjakan tugasnya dan jarang melibatkan diri dalam percakapan dengan penghuni rumah. Tapi hari itu, Mbak Lucy memberi Denny senyuman kecil saat mereka bertemu di dapur. "Pagi, Mas Denny," kata Mbak Lucy dengan suara pelan. "Kamu kelihatan capek sekali. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang saja ya." Denny terkejut, karena selama ini Mbak Lucy jarang berbicara langsung dengannya. Namun, ada sesuatu dalam sikap Mbak Lucy yang membuatnya merasa ada kehangatan di balik kata-katanya. Denny merasa tidak ada salahnya untuk sedikit membuka percakapan. "Apa maksudmu, Mbak?" tanya Denny, mencoba mencari tahu lebih banyak. "Mbak," Lucy menatapnya sejenak, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan. "Saya tahu, Mas Denny. Saya tahu kalau kamu sedang kesulitan. Saya melihat bagaimana Bu Ratna memperlakukan kamu. Saya kasihan." Denny terdiam. Ada perasaan campur aduk dalam hatinya, antara terkejut dan terharu. Ia merasa seolah ada seseorang yang akhirnya mengerti, bahkan tanpa kata-kata langsung sebelumnya. "Jadi kamu tahu?" tanya Denny pelan, mencari kepastian. "Ya, saya tahu. Saya sering melihat kamu tertekan. Saya juga tahu bagaimana Bu Ratna memperlakukan kamu." "Ini salah, Mas," jawab Mbak Lucy dengan nada penuh simpati. "Saya nggak bisa diam saja. Kalau kamu butuh bantuan, saya siap membantu." Denny terperangah. Hati kecilnya mulai berharap, meskipun ia masih ragu untuk percaya sepenuhnya. "Tapi, bagaimana kamu bisa membantu? Kamu juga bekerja di sini. Kalau sampai Bu Ratna tahu, bisa bahaya buatmu." Mbak Lucy tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Mas. Saya bisa cari cara. Saya sudah bekerja di sini cukup lama untuk tahu cara menyembunyikan sesuatu. Kamu bisa percayakan beberapa dokumen penting ke saya. Saya akan simpan baik-baik dan berusaha membantu kamu berkomunikasi dengan orang luar. Ini akan jadi langkah kecil, tapi mungkin bisa jadi awal dari perubahan." Denny merasa seperti mendapat secercah harapan yang sudah lama hilang. Ia tak pernah berharap ada yang peduli padanya dalam rumah itu.
apalagi seorang pembantu rumah tangga yang bisa jadi dirinya sendiri akan merasa terancam jika ikut campur. Namun, Mbak Lucy menunjukkan keberanian dan empati yang jarang ia temui. Terima kasih, Mbak. Kalau kamu benar-benar bisa membantu, saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Ini seperti harapan yang datang begitu saja, kata Denny, suaranya serak. Mbak Lucy mengangguk, matanya penuh tekad. Jangan khawatir, Mas. Kita akan lakukan pelan-pelan. Saya akan menyembunyikan dokumen kamu, dan kalau kamu butuh bantuan apapun, saya akan bantu dengan cara yang saya bisa. Tapi, kita harus hati-hati. Jangan sampai Bu Ratna tahu, atau semuanya bisa hancur. Denny merasa sedikit lega, meskipun ia tahu ini akan berisiko. Namun, ia juga menyadari bahwa tanpa bantuan ini, perjuangannya untuk keluar dari penjara kehidupannya mungkin akan semakin sulit. Setelah itu, Denny mulai menyerahkan beberapa dokumen yang ia simpan kepada Mbak Lucy, termasuk rekaman video dan foto yang ia ambil sebagai bukti. Mbak Lucy berjanji akan menyimpannya dengan aman dan berusaha membantunya berkomunikasi dengan dunia luar. Denny merasa seolah beban yang selama ini dipikulnya sedikit lebih ringan. Meskipun masih jauh dari selesai, ia merasa kini ada jalan untuk melawan, bahkan jika itu harus dimulai dengan langkah kecil dan diam-diam. Malam itu, ketika Bu Ratna sudah tidur, Denny duduk di atas tempat tidurnya, merasa sedikit lebih tenang. Perlawanan ini akan panjang dan penuh rintangan, tapi setidaknya ia kini tidak sendirian. Ada seseorang yang memperhatikannya dan bersedia membantu. Dan itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang membuatnya merasa hidup lagi. Denny tahu, untuk keluar dari kehidupan yang menghancurkannya ini, ia perlu lebih dari sekadar bukti visual atau rekaman suara biasa. Ia harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa membawa Bu Ratna ke pengadilan dan mengakhiri pengendalian yang sudah lama mengekangnya. Hari-hari berlalu dengan sangat hati-hati. Denny semakin cerdik dalam mengamati dan merekam percakapan-percakapan yang terjadi antara dirinya dan Bu Ratna, serta tindakan intimidatif yang selalu dilakukan oleh istrinya. Setiap malam, Denny menunggu dengan sabar sampai Bu Ratna tertidur, lalu ia mengambil ponselnya yang disembunyikan dengan rapi di bawah bantal. Ia merekam percakapan dengan suara pelan, atau saat Bu Ratna memarahinya tanpa alasan yang jelas. Beberapa kali, ia berhasil menangkap suara ancaman dan kata-kata kasar yang selama ini ditahan oleh perasaan takut. Malam itu, setelah Bu Ratna tertidur, Denny duduk di meja kecil di sudut kamarnya, menyimak rekaman-rekaman yang telah ia kumpulkan. Rekaman pertama menunjukkan Bu Ratna mengancam Denny dengan kata-kata yang menusuk hati. Aku bisa jual kamu kapan saja, Denny. Kamu cuma budak yang aku beli dengan mahar. Kamu harus patuh pada perintahku, atau aku akan buang kamu begitu saja. Suara Bu Ratna terdengar jelas, tajam dan penuh kebencian. Denny merasa sakit mendengarnya, tetapi ia tahu ini adalah bukti yang bisa mengubah segalanya. Ia melanjutkan mendengarkan rekaman berikutnya. Kali ini, suara Bu Ratna lebih rendah, penuh rasa benci yang tak terucapkan. Kamu nggak ada harganya, Denny. Kamu nggak lebih dari benda yang bisa aku kuasai. Jangan berpikir kamu punya masa depan. Kamu cuma punya aku, dan itu juga nggak akan lama kalau kamu nggak tunduk pada aku. Denny menelan ludah, perasaan tertekan itu kembali datang. Namun, ia tahu, ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terpuruk. Rekaman-rekaman itu bukan hanya kata-kata semata. Ini adalah bukti konkret yang bisa mengguncang dunia Bu Ratna. Ini adalah awal dari perlawanan yang lebih besar. Selama beberapa minggu berikutnya, Denny semakin sering merekam percakapan Bu Ratna, mengambil momen-momen ketika ia diancam atau diperlakukan dengan kasar. Bahkan, ia berhasil merekam suara-suara ketika Bu Ratna memanggilnya dengan kata-kata hinaan yang lebih banyak lagi. Setiap rekaman itu membuat Denny semakin yakin bahwa ia harus mengakhiri penderitaannya ini. Namun, Denny tahu bahwa bukti-bukti ini hanya akan berguna jika ia bisa membawa mereka ke jalur hukum yang tepat. Ia tak bisa melawan Bu Ratna sendirian. Ia perlu seseorang yang bisa membantunya, yang memahami seluk-beluk hukum. Beruntung, ia masih punya sedikit kontak dengan Fahri,
teman lamanya yang dulu sering membantunya dalam masalah-masalah kecil. Denny mengirim pesan singkat kepada Fahri, meminta bantuannya untuk mencari tahu cara mengajukan laporan kekerasan rumah tangga atau pelecehan yang dialaminya. Fahri membalasnya dengan cepat. "Denny, kamu harus berhati-hati. Kalau itu memang terjadi, kamu bisa ajukan laporan polisi. Coba rekaman itu untuk bukti, dan pastikan kamu punya saksi yang bisa membuktikan semua ini. Aku bisa bantu cari pengacara, tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Denny merasa sedikit lega mendengar balasan itu. Meskipun ia tahu jalannya tidak mudah, ia merasa ada peluang untuk mengakhiri semuanya. Namun, untuk melakukan itu, ia harus memastikan semuanya siap. Ia perlu bukti yang kuat, saksi yang dapat dipercaya, dan rencana yang matang agar Bu Ratna tidak bisa lolos begitu saja. Satu-satunya hal yang mengganggu pikirannya adalah bagaimana caranya untuk tetap aman, mengingat Bu Ratna sangat mengontrol setiap aspek hidupnya. Ia harus bergerak dengan hati-hati, tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Setelah beberapa hari berpikir, Denny memutuskan untuk mulai mencari pengacara yang dapat membantunya. Mbak Lucy, yang kini menjadi sekutunya dalam diam, mulai membantunya dalam hal ini, dengan mencari informasi kontak pengacara yang dapat membantu mengatasi masalah hukum tersebut. "Ada pengacara di luar sana yang pernah menangani kasus kekerasan rumah tangga," kata Mbak Lucy. "Saya akan bantu cari kontaknya. Tapi, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan sampai Bu Ratna tahu." Denny mengangguk, merasa sedikit lebih yakin dengan langkah-langkah yang mulai ia ambil. Meskipun masih ada banyak hal yang harus dipertaruhkan, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Ini adalah saat untuk melawan, untuk mencari keadilan. Hari-hari semakin berat bagi Denny, dan tekanan dari Bu Ratna semakin terasa. Meski ia mulai merasa lebih kuat dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan, ia tahu bahwa langkah selanjutnya sangat berisiko. Ia tidak bisa melawan sendirian, apalagi dengan Bu Ratna yang sangat mengontrol setiap gerak-geriknya. Namun, ia sudah tak bisa mundur lagi. Keputusannya untuk mencari keadilan semakin bulat. Dengan bantuan Fahri dan Mbak Lucy, Denny mulai mencari cara untuk mendapatkan bantuan hukum. Fahri, yang sudah memiliki beberapa kenalan di dunia hukum, berhasil menghubungkan Denny dengan sebuah LSM yang fokus pada kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia. LSM ini terkenal dengan keberaniannya dalam menangani kasus-kasus yang sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Proses konsultasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Denny hanya bisa keluar rumah dengan izin Bu Ratna, yang sangat ketat dalam mengontrolnya. Maka, dengan bantuan Mbak Lucy, yang mengetahui betul jadwal Bu Ratna dan ruang geraknya, Denny merencanakan semuanya dengan cermat. Setiap pertemuan harus dilakukan di tempat-tempat yang tidak mencurigakan, dan hanya dengan cara yang sangat diam-diam. Pada suatu sore, ketika Bu Ratna keluar untuk urusan bisnisnya, Denny diberi kesempatan untuk keluar rumah. Mbak Lucy membawanya ke sebuah tempat yang cukup jauh, sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pengacara dari LSM tersebut, Ibu Wina, yang sudah lama berjuang untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Wina adalah seorang wanita paruh baya dengan wajah yang penuh empati. Ia segera mengajak Denny duduk di meja yang sudah disiapkan di bagian belakang kafe, jauh dari pengunjung lainnya. Denny merasa gugup, namun ia tahu inilah satu-satunya jalan yang bisa membawanya keluar dari neraka hidupnya. "Ibu Wina, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya," kata Denny pelan, matanya tampak penuh kecemasan. Ibu Wina tersenyum ramah, mencoba membuat Denny merasa lebih nyaman. "Tak perlu terima kasih, Denny. Kami di sini untuk membantu orang seperti kamu. Ceritakan apa yang terjadi, kami akan lihat bagaimana kami bisa membantu." Denny menarik napas panjang. Sebelum ia mulai bercerita, ia merasakan beban yang luar biasa berat di dadanya. Ia sudah terlalu lama diam, terperangkap dalam hubungan yang sangat tidak sehat. Namun, kini ia tahu ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli, yang ingin mendengar ceritanya dan membantunya keluar. Ini semua dimulai saat saya dipaksa menikahi Bu Ratna.
Dia janda kaya berumur 54 tahun, dan saya hanya pemuda biasa dari keluarga miskin. Kami menikah karena mahar yang diminta orang tua saya, 300 juta yang digunakan untuk membeli rumah. Tapi setelah itu, hidup saya berubah. Saya diperlakukan seperti benda. Tidak hanya fisik, tapi juga emosi saya dihancurkan. Bu Ratna sangat dominan dan kasar, cerita Denny. Suara seraknya mulai terdengar. Ibu Wina mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Denny diterima tanpa interupsi. Ketika Denny selesai bercerita, ia menatapnya dengan penuh perhatian. Denny, saya tahu ini sangat berat. Tapi, kamu sudah melakukan hal yang benar dengan mencari bantuan. Kamu tidak sendirian, kata Ibu Wina lembut. Kami bisa membantu kamu untuk melaporkan ini. Tapi kamu harus hati-hati. Ini akan melibatkan proses yang panjang, dan Bu Ratna akan tahu bahwa kamu sedang berusaha melawan. Denny mengangguk, meski ketakutan tetap menyelimuti hatinya. Saya tahu, Ibu. Saya sudah mengumpulkan bukti-bukti. Saya punya rekaman percakapan Bu Ratna yang sangat kasar, ancaman-ancaman yang sering dia ucapkan. Tapi saya takut kalau itu tidak cukup. Saya juga tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu Wina memandangnya dengan penuh pengertian. Rekaman-rekaman itu bisa sangat berguna, Denny. Kami akan membantu kamu untuk memverifikasi bukti-bukti itu dan menyusunnya agar bisa digunakan dalam proses hukum. Kami juga akan mencari saksi yang bisa mendukung cerita kamu, termasuk mungkin Mbak Lucy yang bisa memberikan kesaksian tentang perlakuan Bu Ratna terhadapmu. Denny merasa sedikit lebih tenang mendengar itu. Setidaknya ada jalur hukum yang bisa ia tempuh, dan ada orang yang siap membantu. Tapi Bu Ratna sangat kuat. Dia punya banyak uang, pengaruh. Saya hanya seorang pemuda yang tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa menang melawan dia? Ibu Wina tersenyum tipis. Jangan khawatir soal itu, Denny. Uang dan pengaruh memang bisa mempengaruhi banyak hal, tapi hukum ada untuk melindungi yang lemah. Dan kami akan memastikan kamu mendapatkan keadilan. Langkah pertama adalah melaporkan ini ke pihak berwenang, dan kami akan membantu kamu dalam setiap langkahnya. Denny mengangguk pelan, merasakan sedikit harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu ini tidak akan mudah, namun kini ia merasa tidak lagi sendirian. Ada orang yang siap membantunya, yang akan memastikan bahwa keadilan bisa tercapai. Setelah beberapa jam berkonsultasi, Denny kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang dan penuh rintangan. Namun, ia kini memiliki arah yang jelas. Dengan bantuan Ibu Wina dan LSM, serta dukungan dari Fahri dan Mbak Lucy, ia mulai merasa ada peluang untuk mengakhiri penderitaannya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Ibu Wina dan LSM menjadi periode yang penuh kecemasan namun juga penuh harapan bagi Denny. Dengan bantuan Fahri, Mbak Lucy, dan dukungan LSM, ia mulai melihat sedikit cahaya di ujung terowongan. Proses untuk mempersiapkan gugatan terhadap Bu Ratna sudah dimulai, meskipun ia tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan panjang dan penuh risiko. Setiap hari, Denny merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi, ada Bu Ratna yang semakin curiga dengan perubahan sikapnya. Setiap kali Denny menunjukkan tanda-tanda ketidakharmonisan, Bu Ratna semakin ketat mengontrolnya. Ia tidak bisa pergi keluar tanpa izin, dan setiap percakapan dengan orang luar, bahkan dengan Mbak Lucy, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan satu kata yang salah bisa membuat Denny kembali terperangkap dalam cengkeraman Bu Ratna. Namun, di sisi lain, ia mulai merasa ada harapan. Setiap malam, ia menyembunyikan dokumen dan rekaman bukti di tempat yang aman, jauh dari jangkauan Bu Ratna. Ibu Wina dan pengacara LSM mulai bekerja keras untuk menyusun gugatan, memastikan bahwa semua bukti yang ada cukup kuat untuk melawan Bu Ratna. Prosesnya tidak mudah. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, karena Bu Ratna sangat berpengaruh. Namun, LSM tidak gentar. Mereka memiliki pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan rumah tangga dan perdagangan manusia, dan mereka tahu bagaimana cara melawan orang-orang yang berpikir bisa membeli segalanya dengan uang. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu persiapan, Denny menerima kabar dari Ibu Wina. Ia merasa cemas, tapi juga sedikit lega.
Telepon dari Ibu Wina selalu berarti ada perkembangan. Denny, kami sudah siap untuk mengajukan gugatan. Kami memiliki bukti yang cukup kuat dan saksi-saksi yang mendukung cerita kamu. Suara Ibu Wina terdengar tenang tapi tegas. Namun, kamu harus tahu ini tidak akan mudah. Bu Ratna pasti akan melawan keras dan proses ini akan panjang. Kami akan membutuhkan kesabaran kamu. Denny menahan napas, mencoba untuk mengatur pikirannya. Semua yang terjadi sekarang terasa seperti permainan penuh risiko. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Ihsan tidak bisa hidup dalam penindasan dan ketakutan selamanya. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Tanya Denny. Suaranya bergetar, namun penuh tekad. Kami akan mengatur waktu untuk mengajukan gugatan, dan kamu harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Kami akan memberitahu kamu langkah-langkah yang harus diambil. Kamu harus tetap tenang, dan jangan panik. Jangan biarkan Bu Ratna mencurigai apa-apa, jawab Ibu Wina dengan tegas. Denny menggigit bibirnya. Baginya, setiap langkah ini adalah langkah menuju kebebasan, meskipun ia tahu ada banyak rintangan yang harus dilewati. Namun, ia sudah tidak peduli lagi dengan risiko yang mungkin datang. Jika ia harus menghadapi dunia untuk mendapatkan keadilan, ia akan melakukannya. Keesokan harinya, Bu Ratna mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin. Denny bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat di udara. Ia tahu, Bu Ratna pasti mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Wanita itu semakin sering menatapnya dengan kecurigaan di matanya, dan Denny harus berhati-hati untuk tidak memberi petunjuk apapun. Pada malam itu, setelah Bu Ratna tertidur, Denny duduk di meja, memeriksa kembali dokumen-dokumen yang sudah disusun dengan cermat. Ia merasa ada sesuatu yang semakin terasa nyata. Ia sedang berada di ambang perubahan besar dalam hidupnya. Meskipun ia takut akan reaksi Bu Ratna saat ia mengetahui semuanya, ia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Di dalam dirinya, Denny mulai merasakan kekuatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Seolah ada api yang membara dalam dirinya, mengusir rasa takut dan ketidakberdayaan yang selama ini menghantuinya. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran hidupnya, dan ia tidak akan mundur. Pagi berikutnya, ketika Bu Ratna masuk ke ruang makan dengan wajah tegang, Denny merasa ada sesuatu yang berbeda. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tajam. Mungkin Bu Ratna sudah mulai curiga. Tapi Denny berusaha tetap tenang, menyembunyikan perasaannya, dan melanjutkan rutinitas pagi yang sudah ia jalani selama ini. Namun meski Bu Ratna belum tahu apa yang sedang terjadi, Denny merasa semakin yakin bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, dan meskipun ancaman dan bahaya masih menunggu di depan, ia tak akan berhenti. Dalam beberapa hari mendatang, gugatan akan diajukan, dan kehidupan Denny akan berubah selamanya. Entah itu menuju kebebasan atau kehancuran. Tetapi, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya tetap terpenjara lebih lama lagi. Saat gugatan resmi diajukan, Denny tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Meski masih penuh ketakutan dan keraguan, ia merasa seolah sebuah beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Dengan bantuan Ibu Wina dan LSM, proses hukum dimulai. Namun, ia tak menyangka bahwa apa yang dimulai sebagai langkah untuk mencari keadilan akan segera menjadi perhatian publik. Kasusnya menarik perhatian media, terutama ketika laporan pertama kali muncul tentang pernikahan transaksional yang melibatkan seorang pemuda miskin dan seorang janda kaya berusia 54 tahun. Ketika berita itu menyebar, banyak orang yang merasa terkejut dengan kisah tersebut. Banyak yang merasa prihatin dengan kondisi Denny yang diperlakukan seperti objek oleh Bu Ratna, sementara sebagian lain mempertanyakan mengapa seorang pria muda mau terjebak dalam hubungan seperti itu. Media mulai membahas cerita Denny dengan headline yang menghebohkan, laki-laki korban pernikahan transaksional. Berbagai program talk show membahas fenomena pernikahan semacam itu, menyoroti ketidaksetaraan dalam hubungan, dan bagaimana manipulasi dapat merusak hidup seseorang. Laporan ini semakin menguatkan posisi Denny di mata publik sebagai korban. Namun, bagi Bu Ratna, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang semakin menjadi kenyataan.
Ia merasa semakin terpojok, tidak hanya di hadapan hukum, tapi juga di hadapan masyarakat. Ketika namanya muncul di media, ia langsung panik. Selama ini, ia selalu mampu mengendalikan segala sesuatu dengan uang dan kekuasaannya. Tapi kini, ia merasakan kekuatan media dan opini publik yang tidak bisa ia kendalikan. Pada suatu pagi, saat Denny sedang duduk di ruang makan, ia mendengar suara keras dari luar rumah. Bu Ratna masuk dengan wajah yang penuh amarah, tangan terkatup erat di samping tubuhnya. "Apa yang telah kamu lakukan?" teriak Bu Ratna. Suaranya penuh dengan kebencian dan ketegangan. "Kamu sudah membuatku terlihat seperti orang gila di depan publik. Media itu semua salah kamu." Denny tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Dalam hati, ia tahu ini adalah konsekuensi dari langkah yang telah ia ambil. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah jauh terlalu dalam terlibat dalam perjuangan ini. Bu Ratna mendekat, menarik kerah bajunya dengan kasar. "Kamu tidak tahu apa yang telah kamu mulai, Denny. Aku bisa menghancurkan hidupmu. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Aku punya segalanya, uang, kekuasaan, koneksi. Dan sekarang kamu membuatku terlihat seperti monster di mata dunia," kata Bu Ratna dengan amarah yang semakin membesar. Denny merasa kakinya lemas, namun ia tetap tegak. "Aku tidak punya pilihan, Bu Ratna. Kamu sudah merusak hidupku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Bu Ratna menatapnya dengan kebencian yang semakin nyata di matanya. Kamu bodoh. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Aku akan membuatmu menyesal," ancam Bu Ratna sebelum keluar dengan langkah cepat dan penuh kemarahan. Denny merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi di sisi lain, ia merasakan kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Media sudah meliputnya, dan ia merasa bahwa dunia luar kini lebih banyak mengetahui kisahnya. Itu memberi rasa lega, meskipun ia tahu bahwa langkah berikutnya akan jauh lebih sulit. Dalam beberapa hari, lebih banyak berita muncul tentang Denny dan Bu Ratna. Beberapa media bahkan mewawancarai mantan pasangan yang pernah menikah dengan Bu Ratna, yang mengungkapkan bahwa wanita itu memiliki kecenderungan manipulatif dan dominan dalam hubungan. Semua bukti ini semakin memperkuat posisi Denny. Namun, meski media mendukungnya, Bu Ratna tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan uang untuk menyewa pengacara terbaik yang bisa ia temukan dan mulai melawan balik. Pengacara yang disewa Bu Ratna mulai memutarbalikkan fakta, mencoba menggambarkan Denny sebagai pria yang hanya mengincar uang dan harta warisan. Strategi ini mulai mengarah pada penyebaran lebih banyak kebohongan tentang Denny. Namun LSM yang mendampingi Denny terus bekerja keras untuk mengungkapkan kebenaran. Denny merasakan pertempuran ini semakin berat. Setiap hari, ia merasa semakin tertekan dengan berita yang tersebar dan ketegangan yang meningkat antara dirinya dan Bu Ratna. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil jika ia ingin menghentikan siklus penderitaan yang telah lama berlangsung. Pada suatu sore, Fahri mengunjunginya di rumah. Terlihat lebih serius dari biasanya. "Denny, aku tahu ini sulit, tapi kamu sudah mengambil langkah yang benar. Jangan menyerah," kata Fahri dengan penuh keyakinan. Denny menatapnya dengan lelah. "Aku merasa seperti aku sudah kehilangan segalanya, Fahri. Tapi aku tak bisa mundur sekarang." "Ya kan?" Fahri mengangguk. "Tidak, kamu tidak bisa mundur. Ini sudah lebih dari sekadar masalah kamu. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa kekerasan dan manipulasi tidak boleh dibiarkan." Denny menarik napas dalam-dalam. "Aku hanya ingin bebas dari semua ini." Dan meskipun ia masih merasa takut, Denny tahu satu hal. Ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang Bu Ratna. Setiap langkah menuju keadilan adalah langkah menuju kebebasan, meskipun ia harus melawan segala bentuk tekanan yang datang. Setelah berbulan-bulan menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan, akhirnya keputusan itu datang. Denny duduk di ruang sidang, matanya terpaku pada hakim yang membaca putusan. Suasana hening, seluruh dunia terasa menghilang di sekelilingnya. Ia sudah hampir lupa bagaimana rasanya berharap. Namun, saat hakim menyebutkan bahwa gugatan Denny diterima,
dan Bu Ratna dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga dan pemaksaan. Hatinya berdegup kencang. Denny menang. Putusan itu seperti angin segar setelah bertahun-tahun terperangkap dalam kehidupan yang penuh manipulasi dan penderitaan. Media meliputnya dengan headline yang lebih menggembirakan, membahas keberanian Denny untuk melawan seorang wanita kaya dan berkuasa. Namun, meski dunia di luar menganggap ini sebagai kemenangan besar, Denny merasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Kemenangan ini tidak menghapus luka-luka yang sudah terlanjur menggores jiwanya. Bu Ratna, meski kalah di pengadilan, tidak langsung kehilangan segalanya. Ia memiliki uang, koneksi, dan pengaruh, sehingga beberapa haknya tetap terlindungi, meskipun reputasinya rusak di mata publik. Dia mencoba memanfaatkan kekuatannya untuk melawan keputusan pengadilan, namun tak lagi mampu mempengaruhi Denny. Bu Ratna, yang dulu mengendalikan hidup Denny, kini menjadi sosok yang terperangkap dalam kekalahannya sendiri. Denny tidak merasa puas, meski ia tahu bahwa perlawanan ini adalah langkah yang tepat. Ada rasa kosong yang menggerogoti dirinya. Ia merasa bebas, tetapi kebebasan itu datang dengan harga yang tinggi. Luka batinnya tak bisa dihapus begitu saja. Pada hari-hari setelah keputusan pengadilan, Denny memulai hidup baru, meski penuh keraguan dan ketakutan. Ia berusaha membangun kembali kehidupannya, jauh dari bayang-bayang Bu Ratna. Namun, rasa malu dan trauma masih mengikutinya kemana-mana. Setiap kali ia bertemu orang baru, ia merasa seolah-olah dunia masih melihatnya sebagai korban. Ia mulai berusaha menjalani kehidupan yang lebih baik, pelan-pelan belajar untuk menjadi manusia lagi. Fahri masih ada di sisinya, memberikan dukungan tanpa syarat. Denny, kamu sudah keluar dari penjara itu. Sekarang, kamu harus belajar untuk hidup tanpa rasa takut, kata Fahri suatu malam, saat mereka duduk bersama di sebuah kedai kopi sederhana. Denny hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun ia sudah bebas secara hukum, ia masih terjebak dalam perjalanan panjang untuk sembuh. Aku tahu, Fahri, tapi rasanya seperti aku tidak tahu lagi siapa diriku. Aku merasa kehilangan semuanya. Fahri menepuk bahunya dengan lembut. Proses pemulihan itu tidak mudah, Denny. Tapi kamu sudah melangkah ke arah yang benar. Setiap langkah, meski kecil, adalah bagian dari perjalananmu untuk kembali. Denny mengangguk pelan. Ia tahu, meskipun bebas, hidupnya tidak akan pernah sama. Luka-luka itu akan selalu ada. Tetapi ia bertekad untuk perlahan-lahan sembuh. Ia harus menemukan dirinya kembali, mulai dari yang kecil, seperti belajar tidur tanpa terbangun tengah malam karena mimpi buruk, atau belajar untuk bisa bercakap dengan orang lain tanpa merasa cemas. Ia memutuskan untuk kembali bekerja di sebuah toko kecil, jauh dari kehidupan mewah yang dulu menjadi penjaranya. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke tempat kerjanya dengan langkah lebih ringan, meskipun dalam hatinya masih ada kesedihan yang tak bisa hilang. Denny mulai menyadari bahwa kebebasan bukan berarti kebahagiaan yang sempurna. Kadang-kadang, kebebasan itu datang dengan kekosongan yang harus dihadapi sendirian. Suatu malam, saat Denny menatap bintang-bintang di langit, ia merasakan sedikit kedamaian. Tidak ada lagi ketakutan akan Bu Ratna, tidak ada lagi ancaman dan pemaksaan. Namun, luka-luka itu tetap ada. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, bahwa proses untuk kembali menjadi dirinya sendiri baru saja dimulai. Aku bebas, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi aku masih harus menemukan jalan untuk menjadi utuh lagi. Dan meskipun ia tidak tahu apakah ia akan pernah sepenuhnya sembuh, Denny tahu satu hal yang pasti. Ia tidak akan pernah membiarkan dirinya kembali terjebak dalam penjara yang sama lagi. Ia akan terus melangkah maju, perlahan-lahan, menuju kehidupan yang lebih baik. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan cerita Nashwa. Bantu channel kami dengan menulis di komentar serta like and share. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya.